Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Oktaviani dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jasa bank yang dapat dilayani oleh tiap-tiap bank, yaitu 1. Kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Kemudian, besarnya biaya kirim juga sangat tergantung dengan sarana yang digunakan. Yang kedua, yaitu clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di-clearing di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek yang berasal dari dalam kota. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinasi oleh Bank Indonesia setiap harinya. Peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu inkaso atau collection. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Dalam hal ini, bank yang di Jakarta lah yang menagihkan ke bank di Bandung, dan proses penagihan ini kita sebut inkaso dalam negeri. Begitu pula jika cek atau bil giro yang kita peroleh dan diterbitkan oleh bank luar negeri, kemudian kita uangkan di Indonesia, maka proses penagihannya melalui inkaso di luar negeri. Yang keempat, safe deposit box atau disingkat SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan sebutan safe locket. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB dilakukan dengan dua buah anak kunci, di mana satu kunci dipegang oleh nasabah dan satu lagi dipegang oleh bank yang bersangkutan. Yang kelima yaitu bank card atau kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan atau mengambil uang tunai di berbagai tempat seperti di ATM. ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti supermarket, restoran, tempat hiburan, dan perkantoran. Yang keenam yaitu banknotes, merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes dikenal dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Yang ketujuh yaitu traveler check. Traveler check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Traveler check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang
rupiah, dan mata uang asing. Penggunaan traveler check dapat diperbelanjakan di berbagai tempat, terutama di mana bank yang mengeluarkan traveler check tersebut melakukan pengikat dan perjanjian. Di samping itu, traveler check juga dapat diuangkan di berbagai bank. Yang kedelapan yaitu letter of credit, merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancarkan arus barang ekspor atau impor, termasuk dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangannya. Letter of credit merupakan surat pernyataan dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau penerima letter of credit atau ekspor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas umum yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu 1. Menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Tujuan menghimpun uang masyarakat yang dilakukan oleh bank ini adalah menjamin keamanan uang tersebut, di mana jika Anda memilih menyimpan uang di bank, maka uang Anda tidak akan rusak karena dimakan hewan ataupun hilang dicuri seseorang, sehingga Anda akan lebih nyaman dan tenang jika mempercayai uang Anda di salah satu bank umum yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu penyaluran dana ke masyarakat, di mana untuk proses penyaluran dana ini bisa berupa pengambilan tabungan langsung oleh nasabah yang memiliki rekening bank di salah satu bank umum di Indonesia, atau penukaran dana ke masyarakat ini juga bisa berupa uang pinjaman yang dibutuhkan oleh seseorang. Untuk nilai maksimal atau minimal pinjaman biasanya disesuaikan dengan kemampuan pembayaran seorang peminjam. Besaran nilai uang pinjaman juga disesuaikan dengan jaminan yang diberikan oleh kreditur. Sekian dari penjelasan saya tentang jasa-jasa bank dan tugas-tugas bank lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.